Perkenalkan, nama saya Akmal Mukadis, NIM 03191011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tensile test atau uji tarik. Apa itu tensile test? Tensile test atau uji tarik merupakan salah satu cara untuk mengetahui sifat mekanik dari material. Dari pengujian tarik akan diperoleh benda kerja yang putus karena proses penarikan. Juga dihasilkan sebuah kurva uji tarik antara tegangan dan regangan. Kurva ini merupakan gambaran dari proses pembebanan pada benda kerja mulai dari awal penarikan hingga benda kerja itu putus. Tujuan dari pengujian tarik ini adalah untuk mengetahui sifat mekanik suatu logam. Uji tarik sendiri menggunakan standar ASTM E8. Ini merupakan contoh dari spesimen uji tarik. Di sini terdapat dua diameter 40 dan diameter 50. Diameter 50 yang ini, kedua ini akan dijepit pada grid mesin uji tarik, sedangkan yang akan masuk ke perhitungan dan dilakukan pengujian yaitu diameter 40 yang memiliki panjang 225 mm. 225 mm ini merupakan L0 atau panjang awal yang akan digunakan untuk menentukan pertambahan panjang spesimen tersebut. Ini merupakan contoh umum dari diagram tegangan regangan. Dimulai dari titik ini. Saat pengujian tarik dimulai, kurva akan naik secara linier hingga titik luluh. Titik luluh adalah titik pada kurva yang menunjukkan batas perilaku elastisitas dan titik awal perilaku plastisitas. Apabila kurva belum melewati titik luluh, maka spesimen tersebut masih bersifat elastis. Elastis sendiri adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula apabila gaya dihilangkan. Sedangkan apabila kurva telah melewati titik luluh, sifat dari spesimen berubah menjadi plastis, di mana benda tidak dapat kembali ke bentuk semula saat beban atau gaya dihilangkan. Kemudian kurva akan naik hingga mencapai Ultimate Tensile Strength atau UTS. UTS ini adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh sebuah spesimen setelah melewati UTS. Spesimen akan mengalami necking. Necking ini merupakan pengecilan spesimen yang menyebabkan perubahan bentuk. Setelah mengalami necking, spesimen akan fracture atau putus. Dari titik awal ke titik putus biasa disebut dengan regangan maksimum. Tiga rumus ini merupakan rumus yang paling sering digunakan pada proses pengujian tarik. Yang pertama ada tegangan. Tegangan disimbolkan dengan sigma dengan rumus F per A, gaya dibagi dengan luas penampang, dengan satuan Newton per meter kuadrat. Yang kedua adalah regangan dengan simbol epsilon dengan rumus delta L per L0. Delta L merupakan perubahan panjang spesimen dan L0 merupakan panjang awal spesimen. Regangan sendiri tidak memiliki satuan. Yang ketiga ada modulus elastisitas dengan simbol E. Rumusnya sigma per epsilon. Tegangan dibagi dengan regangan dengan satuan Newton per meter kuadrat sama seperti tegangan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Berikut merupakan tabel hasil pengujian tarik dari suatu paduan aluminium. Dengan menggunakan tabel di atas, hitunglah modulus elastisitas dari paduan aluminium. Yang B, gunakan A atau gunakan modulus elastisitas tersebut untuk menentukan panjang batang setelah deformasi dengan panjang awal 125 cm. Kita asumsikan bahwa tegangan sebesar 207 MPa diterapkan. Kemudian yang A.
Ketika tegangan sebesar 248,6 MPa diterapkan, diperoleh regangan sebesar 0,0035. Bagian ini. Dengan begitu, kita dapat menghitung modulus elastisitasnya dengan rumus tegangan dibagi dengan regangan. 248,6 dibagi dengan 0,0035 sama dengan 71028,57 MPa. Dari hukum Hooke, berdasarkan hukum Hooke, epsilon atau regangan sama dengan sigma dibagi dengan E, tegangan dibagi dengan modulus elastisitas. Yaitu sesuai soal tadi yang B, bahwa tegangannya sebesar 207 MPa, maka di sini 207 MPa dibagi dengan epsilon yang kita dapatkan tadi, sehingga kita dapatkan 0,003 cm. Kita ketahui bahwa epsilon sama dengan delta L per L0. Delta L sama dengan L dikurang L0. Maka L sama dengan L0 ditambah epsilon dikali L0 sama dengan 125 ditambah 0,003 dikali 125, sehingga kita dapatkan panjang batang setelah deformasi yaitu 125,375 cm. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai pengujian tarik beserta contoh soalnya. Sekian dan terima kasih.